Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la ta'malunna illa wa antum mukhlisun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini senantiasa kita lantunkan kalimat syukur atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang masih Allah titipkan dalam diri kita, sehingga dengan nikmat iman dan hidayah itu telah mampu kita memenuhi panggilan Allah, meninggalkan segenap urusan duniawi kita selaku hamba Allah yang mematuhi dan mengerjakan segala kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka dari itu wajib bagi kita hukumnya untuk mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka apabila kita tidak mensyukurinya, maka termasuklah diri kita ke dalam hamba atau golongan orang-orang yang kufur. Apabila kita sudah dicap sebagai hamba yang kufur terhadap nikmat, maka sungguh kita akan merasakan azab Allah yang amat pedih di akhirat kelak. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita, pedoman hidup bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib tak henti-hentinya mewasiatkan kepada diri khatib dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang amat mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa. Maka dari itu camkan dalam diri kita agar kita kelak mendapatkan titel takwa tersebut dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada siang hari ini khutbah kita merujuk kepada Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya
ialah manusia dan batu. Di atasnya terdapat malaikat-malaikat sebagai penjaganya yang bersifat kasar, lagi keras, yang tidak pernah durhaka kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan segala perintah tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika ditanya kepada diri kita masing-masing dan juga kepada anak keturunan kita, bahkan keluarga kita, siapkah mereka untuk masuk neraka? Maka sudah pasti jawabannya tidak. Tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita takut, semua kita khawatir, semua kita amatlah cemas andai kata kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, rasa takut itu, rasa cemas itu sekarang hanyalah menjadi cerita, menjadi dongeng belaka. Karena realitanya kita hidup tetap bahagia, senang-senang saja, dan tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut, seolah-olah kita di akhirat kelak aman-aman saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini berpesan kepada kita agar menjaga diri kita dan keluarga kita untuk terhindar daripada api neraka. Maka dari itu, menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka merupakan suatu kewajiban yang tak bisa kita tinggalkan. Sebelum kita mendakwahi anak kita, istri kita, keluarga besar kita, maka tanamkanlah ilmu dulu dalam diri kita. Ilmu agama yang sudah kokoh, yang diri kita pribadi sudah bisa mengamalkannya, dan diri kita sudah bisa menjaga daripada api neraka, maka dakwahkanlah anak cucu dan keluarga kita. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, bagi kita yang memiliki anak, sesungguhnya kita dititipkan suatu amanah, yang mana amanah itu apabila kita lalaikan, maka dia akan menyeret kita ke dalam api nerakanya Allah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah, seorang muslim, untuk mengajak anaknya ke dalam ketaatan. Rasulullah SAW berpesan, suruhlah, perintahkanlah anakmu ketika dia berumur 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Apabila dia meninggalkannya ketika dia telah berumur 10 tahun, maka pukullah. Ini menandakan betapa pentingnya menanamkan ilmu agama kepada anak sejak dari dini. Sekarang kita lihat bahwa Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, generasi kita saat sekarang ini sungguh amat memprihatinkan. Ketika kita lihat di masjid-masjid, masjid itu tidak dikatakan penuh, bahkan banyak masjid isinya cuma 1 saf dan 2 saf, dan itu pun jemaahnya merupakan orang-orang yang sudah berumur 40 tahun atau lebih, dan sedikit sekali remaja kita, anak-anak kita yang menghidupkan masjid. Ini menjadi perhatian penting bagi kita. Karena generasi yang sudah tua-tua, generasi yang sudah berumur 40 tahun ke atas, bisa jadi ketika generasi itu habis, siapa kelak yang akan menghuni masjid? Siapa kelak yang akan meramaikan masjid? Siapa kelak yang akan memakmurkan masjid kita? Maka dari itu, ajaklah, dakwahkanlah kepada anak kita sedari dini. Ajak dia ke masjid untuk memakmurkan masjid. Di samping kita menanamkan nilai ibadah kepada mereka, maka dari demikian ini kita mengajarkan kebiasaan mereka untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Wal yakhshal ladina law taraku
min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang tersebut takut andai kata mereka meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang lemah imannya, generasi yang lemah ilmu agamanya, generasi yang lemah ketaatannya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mendakwahi mereka. Jangan sampai generasi kita hilang, generasi kita terkontaminasi dengan gejolak teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Seakan-akan mereka hidup hanya untuk bermain, mereka hidup hanya untuk bersenang-senang, tanpa ada rasa kewajiban di dalam dirinya untuk menjalankan perintah agama. Semua itu terlatar belakangi oleh beberapa faktor yang mungkin tidak bisa disalahkan satu sama lain. Akan tetapi cukuplah ini menjadi kewajiban kita selaku orang muslim yang senantiasa dan tidak berhenti mendakwahi keluarga kita. Ini bertujuan agar kelak kita terhindar daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada khutbah yang singkat ini khatib berpesan, mari kita hidupkan kembali, kita gempurkan kembali peringatan Allah ini kepada keluarga kita. Tanamkan ilmu agama sedari dini kepada anak cucu kita, agar kelak kita sudah tiada di dunia ini, merekalah yang akan mewarisi, merekalah yang akan memakmurkan masjid-masjid. Karena yang kita khawatirkan, apabila masjid sudah sepi, apabila masjid bangunannya megah, bangunannya banyak tapi isinya kosong, inilah yang akan menjadi tanda-tanda hancurnya kehidupan di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.